Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari Universitas Riau, FKIP Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama itu ada kebijakan ekonomi. Nah, yang pertama itu masa Herman Willem Daendels. Pada masa pemerintahan ini, pemerintahan Belanda menjual tanah-tanah milik gubernemen kepada pihak partikelir. Pada awalnya, Daendels hanya menjual tanah-tanah yang dirampas dari kerajaan Banten, yaitu tanah Jasinga. Kemudian, ia pun menjual tanah-tanah luas di sekitar Batavia yang disebut Ommelanden. Kebijakan itu diambil setelah pemerintahan Daendels di Indonesia mengalami kesulitan keuangan akibat peperangan melawan tentara koalisi pimpinan Inggris. Yang kedua, masa Thomas Stamford Raffles. Pada masa pemerintahan Raffles, pemerintahan kolonial Inggris menerapkan kebijakan ekonomi yang berdasarkan asas liberal. Raffles mengadopsi kebijakan ini berdasarkan kebijakan ekonomi Inggris yang telah diberlakukan di India. Yang ketiga, masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Belanda menerima kembali Indonesia dari Inggris, pemerintahan Belanda berusaha memajukan negeri Belanda dengan kekayaan yang berasal dari Indonesia. Sumber-sumber keuangan Belanda sampai tahun 1830 adalah perkebunan kopi, monopoli garam, monopoli rempah-rempah, dan pajak tanah peninggalan Raffles. Yang selanjutnya itu kebijakan politik. Yang pertama, politik pecah belah. Politik pecah belah ini adalah politik memecah belah dan menaklukkan yang diterapkan penjajah Belanda. Politik ini dilakukan VOC dengan mendukung salah satu dari pihak yang bertikai di antara kerajaan di Indonesia. VOC akan membantu pihak ini dan sebagai gantinya VOC akan mendapatkan wilayah kekuasaan dan monopoli perdagangan. Yang kedua itu politik tanam paksa. Tanam paksa atau dalam bahasa Belanda disebut kulturstelsel adalah sistem yang diterapkan penjajah Belanda agar dapat mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dari wilayah jajahannya di Hindia Belanda. Pada sistem ini, 20% dari tanah pertanian dipaksa digunakan untuk menanam tanaman untuk ekspor, dan di mana petani dipaksa untuk bekerja di perkebunan milik Belanda selama 60 hari. Hasil tanam ini harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Yang ketiga, politik liberal. Politik liberal dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1870 di masa Menteri Kolonial Belanda Engelbertus de Waal. Dalam undang-undang agrari ini, pengusaha swasta dapat menyewa tanah milik pemerintah selama 75 tahun untuk dimanfaatkan seperti untuk perkebunan. Dengan demikian, perkebunan di Indonesia tidak lagi menjadi monopoli pemerintahan Belanda, namun dilakukan liberalisasi sehingga pemilik modal swasta dapat membuka perkebunan mereka sendiri. Yang keempat, itu ada politik etis atau balas budi. Politik etis adalah kebijakan Belanda yang dilakukan sebagai dampak dari sistem tanam paksa. Penduduk asli Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji kecil dan kondisi berat dalam sistem tanam paksa, sementara Belanda memperoleh keuntungan.
Politik etis juga didorong desakan kelompok liberal di Belanda pada akhir abad ke-19 Masehi, seperti Konrad Theodore van Deventer. Pemerintahan Belanda, politik etis atau politik balas budi ini dalam 3 kebijakan yang disebut Trias van Deventer, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Yang selanjutnya adalah kebijakan di bidang sosial, budaya, kesastraan. Yang pertama, masa Herman Willem Daendels. Tidak ada kebijakan di bidang sosial budaya yang diterapkan pada masa Herman Willem Daendels. Yang kedua, masa Thomas Stamford Raffles, memberikan bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horace Crowell dan Mackenzie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia, yaitu membantu lembaga-lembaga kebudayaan seperti Lembaga Betawi untuk memajukan kebudayaannya, menerbitkan buku History of Japat tahun 1817. Yang ketiga, itu masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak ada kebijakan di bidang sosial budaya yang diterapkan pada masa ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.